Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against us. Our Father in heaven, lead us not into temptation, God deliver us from the
these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take out failure, you take out weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, or the aching of this life, is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
Puji namamu Tuhan. Berapa banyak saudara merasa diberkati malam ini? Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Dia. Halo adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Ya, seperti biasa, sekarang udah jam 8.30. Ya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, kalau memulai ibadah sekolah minggu berarti kita udah nggak lagi boleh main-main, nggak boleh lagi makan, minum, dan segala macam. Apalagi iseng-isengin, itu sudah tidak boleh, ya. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau kembali kepada Tuhan, ya. Adik-adik merasakan kasih setia Tuhan, bukan? Dalam beberapa bulan ini udah minggu ke-3 di bulan Oktober. Berarti sudah 10 bulan di tahun ini kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu hebat. Segala sesuatunya Tuhan pelihara, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi Cici, Tuhan mengasihi semua orang. Ya, kita mau mulai ibadah kita nyanyiin sebuah lagu dulu ya. Kita nyanyiin lagu ini lalu nanti kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami, biar menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah merasakan kasih setia Tuhan, tapi adik-adik ada yang mulai takut-takut enggak di sini? Ada yang pernah nangis enggak? Ya pasti pernah nangis lah Cici kok ditanya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya adik-adik sedih, adik-adik takut, adik-adik kemana? Adik-adik harus kembali kepada Tuhan. Tapi kalau adik-adik kembali kepada Tuhan, terus habis itu adik-adik sedih lagi nggak? Enggak, adik-adik harusnya tersenyum. Ya, kita mau belajar lagu ini. Ketika aku takut, aku berdoa dan aku kembali tersenyum sesudah itu ya. Ini lagu baru buat adik-adik. Jadi adik-adik dengerin lagunya terus diulangin lagi supaya ingat dan lagu ini jadi rema dalam hidup adik-adik ya. Waktu aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Waktu aku
Nah, adik-adik, ingat ya lagu yang tadi bahwasannya kalau kita sedih, kalau kita disakitin orang, ataupun kalau misalnya kita takut, kita mesti berdoa. Minta ketenangan dari Tuhan, dan setelah itu kita berdoa dan kita mengucap syukur. Setelah itu kita tersenyum. Oke, kita sudah memuji Tuhan dengan beberapa lagu. Kita sekarang sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kupingnya dipakai benar-benar disiapin. Ya. Nah, sen itu ingat enggak minggu lalu Kak Abah cerita tentang apa? Kak Abah cerita tentang kebun anggur nabon. Ayat hafalannya, jangan mencuri. Minggu lalu ayat hafalannya itu sependek ya adik-adik ya. Minggu ini kita mau dengerin cerita lagi yang lain ya. Nah, dengerin cerita yang lainnya mesti didengerin baik-baik. Jangan lupa pertanyaannya juga dijawab. Oke? Sebelum itu kita nyanyiin dulu ya sebuah lagu. Firman Tuhan ku dengar. Biar firman ini kita dengar baik-baik dan kita rema dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman. Ya, siapin hati baik-baik, siapin kuping baik-baik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mulai ya. Oke. Oke, kita sapa dulu teman-teman kita yang ikut ibadah di rumah ya. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Sekarang ada Gwen sama-sama sama kita hari ini sambil dengerin cerita juga, gitu ya. Nah, teman-teman yang nantinya juga mau ikut seperti Gwen, bisa kabarin juga ke Cici Felis, atau Tante Laura, atau Tante Erni, ya, atau semua yang ada di gereja. Jadi nanti besok-besok, teman-teman juga bisa ikut sama-sama seperti Gwen di sini. Gitu ya. Iya teman-teman, nanti ikutan ya. Nanti ngomong saja. Oke, nah, yuk sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Dina berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari untuk hari yang Tuhan yang Tuhan berikan. berikan. Kalau sekarang Sekarang kami mau mau mendengarkan makan firman Tuhan, firman Tuhan, kiranya kiranya Tuhan pimpin Tuhan pimpin agar kami agar kami mengerti. mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, apa kabar Gwen hari ini? Baik. Baik. Jadi teman-teman yang di rumah juga semoga semuanya keadaannya baik-baik saja. Biar kita sama-sama bisa memuji Tuhan, sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Cidina mau cerita, tapi sebelum itu siapkan dulu Alkitab dan kertas dan pen. Buat apa ya Gwen ya? Nanti bagi teman-teman yang bisa baca, boleh baca di kitab-kitab mana, ayatnya mana, sampai berapa. Betul, yang udah bisa baca kitabnya langsung sendiri setelah Cidina cerita. Terus kertasnya sama pennya buat apa? Nah, kalau ada kertas sama pulpen atau pensil, boleh dibawa tuh teman-teman buat nulis nanti, soalnya ada pertanyaan dari Cici Dina harus dijawab.
Betul sekali. Jadi nanti ada pertanyaan yang teman-teman silakan jawab lalu kasih ke Tante Ani. Jangan lupa ya. Oke, kita mau mulai hari ini ceritanya. Cina mau cerita tentang Panglima Naaman yang sembuh. Nah, Naaman itu seorang yang percaya Tuhan atau enggak ya? Ingat gak? 2 raja-raja. Iya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. 2 Raja-Raja itu perjanjian lama atau baru, Gwen? Lama. Lama, benar. Jadi 2 Raja-Raja 5 itu ada di perjanjian lama. Nah, hari ini kita mau cerita tentang Panglima Naaman yang sembuh. Wah, siapa nih Panglima Naaman ya? Ya, kita lihat ya. Panglima Naaman ini seorang yang hebat, namanya Panglima, dia jago perang, gitu ya. Dia itu panglimanya Raja Aram. Raja Aram ini dia nggak percaya Tuhan, dia bukan orang Israel, gitu ya. Nah, Raja Aram, panglimanya ini namanya Naaman. Hari ini ya. Kenapa nih Naaman nih? Naaman itu ternyata sakit, Gwen. Tuh lihat tuh badannya. Iya, bentuk-bentuk. Bentol-bentol, badannya putih-putih. Dia itu sakit yang namanya sakit kusta. Tuh, sakit kusta. Sakit kusta itu tuh kalau di zaman dulu ya, itu orang nggak mau deket-deket. Orang tuh jauh-jauh. Nah, bisa menular sakit kusta. Gitu. Nah, karena Naaman kan orang yang penting ya, buat Raja Aram kan. Jadi Naaman bingung nih gimana caranya ya, dia sakit kusta, pasti dia dijauhin sama orang, dia nggak bisa perang lagi, gimana nih gitu. Kalau kita sakit yang sedih siapa? Mama sedih nggak? Iya. Kalau Gwen, Oma sedih nggak? Sedih. Opa juga sedih, semua sedih. Nah, Naaman sakit kusta, keluarganya Naaman juga sedih, lihat tuh. Istrinya Naaman sedih, tuh. Matanya sedih, mulutnya sedih, tuh. Dia bilang gimana nih, suaminya sakit kusta, sakit yang dianggap sakit yang jahat gitu ya, sakit kusta tuh. Terus istrinya ini ngomong sama anak kecil, Gwen. Ya tuh, anaknya masih kecil ya. Anak kecil ini tuh, ya, anak kecil ini ternyata seorang tawanan. Kalau tawanan tuh jadi budak biasanya. Budak itu kerjanya apa? Melayanin orang. Benar. Jadi dia itu bukan orang hebat, anak kecil ini. Anak kecil ini masih kecil, udah cuman jadi budak ngelayanin orang doang gitu ya. Dia ngelayanin istri Naaman. Jadi istrinya sedih, gimana ya? Suami saya sakit nih, sakit kusta. Terus anak perempuan ini diam aja nggak? Enggak rupanya. Rupanya anak perempuan Israel ini dia kasih tahu istrinya Naaman. Dia bilang gini, di Samaria ada nabi katanya. Nabinya ini pasti bisa menyembuhkan tuanku. Dia bilang. Jadi ada nabi yang percaya sama Tuhan, yang punya kuasa, yang pasti dapat menyembuhkan tuanku. Tuankunya ini Naaman ya. Terus mau ikutin nggak istrinya? Mau dong, kan mau sembuh. Dia kan sedih kan, suaminya sakit kan. Dia kasih tahu ke suaminya. Ada nabi di Samaria, katanya bisa nyembuhin orang. Kamu pergi ke sana, minta tolong raja untuk bikinin surat. Karena itu pindah negara kan ya. Satu di Raja Aram, satu di Israel. Jadi rajanya mengirim surat tuh kepada Raja Israel. Suratnya bilang apa? Ada panglima perang aku sakit. Karena panglima Naaman ini disayang sama raja. Bilang, panglima aku sakit. Tanya, kamu tolong dong sembuhin katanya. Kayak gitu. Raja Israelnya mau nggak? Rajanya nggak mau, Gwen. Dia bilang, emangnya aku siapa? Ngapain aku sembuh-sembuhin gitu. Terus akhirnya gara-gara ngomong gitu, tapi nabinya dengar, nabinya tahu kalau misalnya rajanya marah gitu ya, disuruh sama Raja Aram. Terus nabinya bilang gini, panggil sini Naamannya suruh datang katanya, supaya dia tahu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Kalau dia tahu, nanti siapa yang dimuliakan? Naaman. Nah, Tuhan yang dimuliakan karena Naaman
Sembuh. Kalau Naaman sembuh karena nabi di Israel, pasti nama Tuhan dimuliakan, bener nggak Gwen? Iya. Misalnya penyakit yang kusta itu nggak punya obatnya, nggak ada yang sembuhin. Kalau zaman dulu kan ya, nggak ada yang sembuhin. Siapa yang bisa sembuhin? Kalau ada nabi Israel yang bisa sembuhin, pasti nama Tuhan dimuliakan. Begitu kata nabinya. Akhirnya Naaman jalan deh nih, Naaman jalan tuh bawa kudanya, bawa tentaranya, karena dia orang hebat nih, jadi dia punya pasukan. Buat nggak? Terus begitu dia sampai, Naamannya sampai di rumahnya Nabi Elisa, ya. Nah, Naaman tuh bawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 pakaian, dia bawa barang-barang yang mahal-mahal. Dia bawa persembahan. Supaya orangnya mau sembuhin, enggak? Kalau dia nggak bawa apa-apa, nanti dia nggak mau disembuhin. Dia pikir kan gitu ya. Kayak kalau ke dokter mesti bayar kan? Bener gak Gwen? Jadi, kalau misalnya dia nggak bawa apa-apa, nanti dia nggak mau disembuhin. Jadi aku mesti bawa persembahan gitu kata Naaman. Dia bawa barang-barang yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Pergi nih ke rumahnya Nabi Elisa. Tapi lihat tuh yang ketemu bukan Nabi Elisa yang keluar rupanya. Yang keluar adalah pesuruhnya Nabi Elisa. Ya, Naaman di depan rumah Elisa, tapi nggak ketemu nabinya. Ketemunya cuma sama pelayannya doang, namanya Gehasi. Ya, siapa namanya Gwen pelayannya? Iya. Gehasi. Gehasi. Siapa nama nabinya siapa? Gehazi. Gehasi pelayannya. Nabinya namanya? Elisa. Jadi Naaman pergi ke rumahnya Elisa, sampai depannya rumah Elisa, Nabi Elisanya keluar nggak? Ada nggak Nabi Elisa? Enggak. Jadi yang keluar dia pelayannya doang si Gehasi. Nah, jadi Naaman tuh, kok nabinya nggak mau keluar? Padahal aku ini orang hebat loh di negeri aku, kok nabinya nggak mau keluar? Malah cuma suruh pelayannya doang. Terusnya lagi pelayannya bilang gini, Naaman, kata Nabi Elisa, gitu ya, kamu tuh disuruh mandi di Sungai Yordan, celup-celup sampai 7 kali, katanya. Oke, nanti setelah itu kamu pasti sembuh, kayak gitu. Gampang nggak? Enggak. Susah ya? Susah nggak? Cuma disuruh celup-celup doang 7 kali. Jadi Naaman disuruh datang ke sungai, terus celup 7 kali, terus Naaman sembuh. Gampang nggak perintahnya? Gampang, kayak cuma mandi doang kan? Nggak disuruh ngapa-ngapain. Naamannya mau nggak? Mau. Iya, harusnya Naamannya mau, tapi Naamannya nggak mau, Gwen. Marah dia bilang gini, udah jauh-jauh datang dari negeri dia ke sini, nggak ditemuin lagi sama Nabi Elisanya, cuman diketemuin sama pelayannya doang, katanya gitu ya, katanya Naaman. Ya, atau gitu mah nggak usah datang. Udah gitu disuruh mandi di Sungai Yordan. Emangnya nggak ada sungai yang bagus apa? Sungai Yordan itu jelek katanya. Jadi sungainya itu kotor mungkin ya. Jadi Naaman nggak mau. Naaman bilang mendingan mandi di sungai di tempatnya dia bersih kayak gitu. Emang nggak ada yang lebih bagus pada Sungai Yordan gitu. Padahal kan gampang ya Gwen ya. Iya. Nggak celup-celup doang terus sembuh, tapi nggak mau. Ada lagi pelayannya Naaman bilang gini, Naaman katanya, kamu kan cuma disuruh celup-celup doang, kan gampang, kok nggak mau sih gitu. Siapa tahu aja sembuh. Kalau sembuh kan bagus kan, cuma celup-celup terus sembuh gitu katanya. Terus dirayu-rayu akhirnya Naaman pergi nggak? Pergi. Akhirnya Naaman pergi. Tuh ya, udahlah dia dengan berat hati, ya udah deh nurutin lah, siapa tahu sembuh katanya Naaman. Terus Naaman pergi nih ke Sungai Yordan. Yuk kita hitung. 1, nyelup ya. Nyelup. Srup, lihat tuh badannya. Masih ada nggak? Iya. Ini masih jelek ya. Suruh celup lagi dong. 2, nyelup lagi nih dia. 2, nyelup lagi. Lihat. Waduh, masih ada nggak? Masih sama. Coba lagi. Ini ke berapa? Ketiga. Waduh, kok nggak berubah-berubah nih? Masih tetap. Habis itu ke berapa sekarang? 4. Ke-4. Celup lagi. Mungkin lamaan nih celupnya nih. Lamaan. Gosok. Bangun lagi. Tetap aja. Tapi tadi disuruhnya berapa kali?
7 kali. Kali. Oke, lagi ya. Habis 4. 5. Nah, 5. Aduh, masih ada nih. Kayaknya nggak bakal sembuh nih Naamannya nih. Coba lagi. 6. 6. Tetap Ah, sama. aja. Terakhir. 7. 7. Jin. Lihat tuh. Masih ada nggak? Enggak. Udah bersih lah tuh. Wah, Naamannya seneng banget. Dia bilang badannya udah bersih. Cuman celup-celup 7 kali. Hebat nggak? Hebat. Siapa yang hebat? Tuhan. Tuhan yang hebat. Tuhan pakai nabi siapa, Gwen? Elisa. Elisa. Tuhan pakai Nabi Elisa untuk kasih tahu Naaman, celup-celup 7 kali, Naaman disembuhkan. Nah, Naaman tahu terima kasih dia. Dia balik lagi ke tempat Nabi Elisa. Akhirnya dia ketemu nih sama Nabi Elisa. Lihat tuh yang kanan ya, Nabi Elisa. Terus dia bilang, Nabi Elisa, terima kasih aku udah sembuh. Penyakit yang gak ada obatnya ini bisa sembuh, katanya. Sekarang aku mau mempersembahkan barang-barang yang mewah-mewah yang lagi dia bawa itu ya. Dia mau kasih emas, dia mau kasih perak, dia pengen kasih baju bagus-bagus gitu. Wah, kalau dikasih barang mewah-mewah gini, mau nggak ya kira-kira Nabi Elisanya? Mau. Mau. Nabi Elisanya, tapi nggak mau dia. Dia bilang begini, aku ini cuma pelayan Tuhan. Aku menyampaikan perintah Tuhan. Jadi aku nggak perlu harta-harta dari kamu. Kayak gitu. Wah, gara-gara Nabi Elisa bilang kayak gitu, Naamannya maksakan, ambil aja lah uangnya, nggak apa-apa lah, aku udah sembuh gitu. Enggak, katanya Nabi Elisa, aku nggak mau. Terus akhirnya ya Gwen ya, tahu nggak yang lebih hebat yang terjadi apa? Tadi Naaman itu orang kenal Tuhan atau enggak? Awal-awalnya. Ya. Dia kenal Tuhan enggak? Enggak, dia nggak kenal Tuhan. Tapi karena Nabi Elisa ini Naaman bilang, oke, mulai sekarang aku hanya akan menyembah Tuhan Israel. Aku hanya akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Naaman jadinya bertobat. Wah, hebat nggak? Hebat ya? Hebat. Tadinya bukan orang yang kenal Tuhan. Karena dia disembuhkan, dia ingat dia sekarang mau menyembah Tuhan. Karena Nabi Elisa enggak terima uang yang dari Nabi Naaman, yang dari Panglima Naaman ini. Nah, ya udah akhirnya Elisa bilang ya udah pulang balik deh ke tempat kamu katanya gitu ya. Oke, Naaman dengan senang hati dia pengen ketemu sama istrinya lagi, dia pulang tuh bawa pasukannya balik. Tapi ternyata nggak selesai di sini, Gwen. Kita masih ingat satu orang lagi. Siapa tadi pelayannya Elisa namanya ya? Ingat nggak? Oh, Gehasi. Ya, Gehasi. Nah, Gehasi nggak selesai. Gehasi pikir gini, aduh, Nabi Elisa kenapa nggak terima uangnya? Harusnya diterima aja, bener gak? Iya. Iya kan banyak, bagus-bagus, mahal-mahal barangnya. Harusnya Nabi Elisa terima aja, kenapa dia nggak terima? Terus akhirnya Gehasi bilang gini, oh, aku kejar aja ya Naaman, aku minta uangnya, aku minta aja. Bilangnya ada orang yang butuh, ada gerombolan Nabi butuh makan gitu. Bohong nggak dia? Bohong. Dia bohong, dia kejar nih, dia lari-lari, dia kejar masuk kamar kudanya, akhirnya Naaman turun. Oh, ada apa gitu kan? Karena Naaman kan berterima kasih kan ya nama Nabi Elisa, dia kan tahu nih Gehasi suruhannya Elisa. Dia bilang, ada apa gitu. Terus Gehasi bilang, Nabi Elisa bilang, kata Gehasi, katanya suruh minta 1 talenta perak sama 2 pakaian, karena ada orang yang butuh, katanya. Gehasi bilang gitu. Wah, bohong ya dia, bener gak Gwen? Iya. Boleh nggak bohong? Gak boleh. Gak boleh. Tapi Nabi Naaman kan nggak tahu. Nabi Naaman, Panglima Naaman kan nggak tahu ya kalau dia bohong, bener gak? Iya. Si Panglima Naaman kasih nggak? Kasih, bahkan lebih banyak. Dia bilang, oh karena ada 2 orang, kamu ambil aja 2 perak dan 2 pakaian. Jadi sama Naaman dikasih 2 perak, 2 pakaian. Wah, makin seneng dong dia. Mintanya 1, dapatnya 2, bener gak? Iya. Ya bawa pulang, dia seneng nih. Oke, terima kasih ya. Pasti nanti si Nabi Elisa seneng nih gitu. Padahal dia berbohong. Kalau bohong, Tuhan tahu nggak?
Tahu. Tuhan tahu. Nah, Tuhan bisa kasih tahu Nabi Elisa kalau Gehasi melakukan kecurangan. Gehasi bohong kan? Dia mengejar harta. Terus Gehasi kan nggak tahu. Gehasi pulang nih senang. Dia lihat tuh Nabi Elisa udah nungguin. Terus Gehasi pulang, kok ketahuan, lihat tuh Nabi Elisanya senang atau sedih lihat mukanya? Sedih. Sedih. Gehasinya senang atau sedih? Sedih. Kaget Gehasinya kan. Oh, ada apa Tuhan gitu katanya Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa nanya, kamu habis dari mana Gehasi gitu. Terus Gehasinya ngaku nggak Gwen? Enggak. Enggak, karena dia takut kan. Dia bilang, nggak kemana-mana gitu katanya si Gehasi. Terus Nabi Elisa bilang gini, loh bukannya hati aku ikut pergi kata Nabi Elisa. Karena Tuhan melihat. Karena Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh semua umatnya. Tuhan tahu apa yang diperbuat Gehasi. Terus coba Gwen baca. Bukankah hatiku ikut pergi? Engkau telah menerima harta. Namun penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selamanya. Iya tuh. Akhirnya Gehasi yang kena hukum jadinya. Karena dia mencintai harta. Jadi Naaman yang sembuh, Gehasi yang jadinya sakit karena Gehasi itu berbohong. Gehasi mencintai harta, terlebih lagi dia berbohong. Bahkan ketika ditanya sama Nabi Elisa, dia kembali berbohong. Boleh nggak bohong? Nggak boleh. Nggak boleh bohong ya. Nah, jadi kita belajar hari ini bahwa Nabi Elisa, nabi yang takut akan Tuhan, berhasil menyembuhkan Naaman karena akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan. Tapi tadi awal-awalnya Gwen, siapa yang memperkenalkan Nabi Elisa kepada istrinya Naaman siapa? Orang gede atau anak kecil? Anak kecil. Anak kecil, bahkan tawanan dari Israel. Jadi anak kecil yang pertama-tama dipakai Tuhan. Jadi ketika dia Naaman sakit, anak kecil yang kasih tahu duluan, pergi ke sana. Gara-gara itu Naaman jadi percaya Tuhan. Benar nggak? Iya. Jadi anak kecil itu bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan pekerjaan yang besar juga. Nah, ceritanya, tuh lihat tuh, sakitnya jadinya, si Gehasi lihat tuh tangannya. Sama kayak Naaman yang pertama-tama kan? Serem ya? Iya, serem. Ya, jadi Gehasi yang tertimpa. Udah, itu cerita kita hari ini. Jadi belajar apa, Gwen? Belajar kalau kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Siapa yang bisa dipakai Tuhan? Siapa yang dipakai Tuhan tadi? Anak kecil. Anak kecil bisa dipakai Tuhan. Nabi Elisa bisa dipakai Tuhan. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan yang hebat. Oke, ayat hafalan kita hari ini. Coba gue yang baca ya. Dari mana ayatnya nih? Yesaya 6 ayat 8b. Yesaya 6 ayat 8b. Bunyinya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Iya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apa tuh artinya? Artinya kita bilang sama Tuhan, Tuhan pakailah aku, pakailah aku, meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan bisa memakai setiap kita. Oke? Nah, gue udah siapin kertas sama pen belum? Sudah? Oke, yuk kita pertanyaan, saatnya pertanyaan. Teman-teman yang di rumah juga siapkan kertas dan pen, ya. Jawablah pertanyaan ini. Oke? Pertanyaan pertama. Siapakah nama Panglima Raja Aram yang menderita sakit kusta? Ya, Gwen silakan tulis. Siapakah yang memberitahu istri Panglima tentang Nabi di Samaria? Tadi siapa tuh? Coba baca Gwen. Siapakah nama Nabi di Samaria yang menolong Panglima Raja Aram? Ya. Oke, nomor 4. Apakah yang perlu dilakukan
oleh Panglima Raja Aram tersebut supaya dia sembuh dari sakit kusta? Terima. Terakhir, siapakah nama pelayan Nabi yang meminta imbalan kepada Panglima Raja Aram yang akhirnya dia sakit tuh? Nah, jadi sama kayak Gwen, teman-teman yang tadi dengerin firman Tuhan pasti juga bisa jawab, bener nggak Gwen? Iya. Iya, pasti bisa jawab. Ya, ada satu lagi tugasnya, jangan lupa menghafal ayat hafalan yang dari mana Gwen? Yesaya 6 ayat 8b. Bunyinya? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini aku, utuslah aku. Jangan lupa dihafalin ya. Nanti gue juga hafalin. Lalu silahkan direkam dan kirimkan ke Tante Erni. Oke? Oke. Oke, yuk sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau nyanyikan lagu Pakailah Aku Tuhan. Meskipun kita masih kecil, kita mau dipakai Tuhan supaya bisa banyak orang mengenal Tuhan. Yuk, sama-sama kita nyanyi ya. Pakailah aku di Walau aku masih terlalu pakai aku malah bagai persembahan hidupku, walau ada lagi diriku ini ku besar dan hidupku untuk selalu ingatkan tekadku ini ku bersama nanti akan pakailah walau aku masih terlalu kecil, pakai aku malah aku pakai persembahan hidup, walau ada bumi diriku tekadku ini ku bersama nanti ku mau serahkan hidupku untuk tekadku ini
kita mau dipakai Tuhan, kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, ikutin Cicina berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk firman untuk firman yang Tuhan Tuhan berikan. berikan. Tuhan, Tuhan, ajar kami, berikan kami, supaya kami mau pakai pakai Tuhan. Tuhan. Utuslah kami Tuhan, Doa kami Tuhan, hanya di dalam nama hanya nama Tuhan Yesus, Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu kita tutup ibadah kita. Bapa, Terima kasih. Bapa, Oke. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah Cici Dina, dadah. Terima kasih, dadah. Dah, sampai jumpa, dah.